mampir dalam neraka. Karena kebanyakan wanita kurang bersyukur kepada suaminya. Itu sebabnya ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dipeluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Ya, ibu-ibu di sini mah nggak ada. Nih ibu-ibu sosialita biasanya, Pak. Karena ngapa? Kasih sayang cinta diukur dengan materi, Bapak Ibu. Kurangnya syukur. Makanya ibu-ibu kan sering tak ajarin. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, jadilah istri yang nerimo, istri yang qanaah. Bu, mau masuk surga nggak? Tak ajarin kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo. 10 juta nerimo. 1 juta nerimo. 500.000 sebulan nerimo lan nelongso. 50.000 sebulan tempuk palanya ya Bu ya. Jangan segitu juga ge Pak. Bapak-bapak ini salah nuntut istrinya baik, tapi nggak dinafkahi. Bagaimana suami akan dihormati istri kalau suami berpangku tangan tidak berjuang demi istrinya? Apa gunanya bapak-bapak gagah dan ganteng kalau pemalas? Ya enggak Bu? Ganteng nggak bisa dimakan. Ibu-ibu nggak perlu yang ganteng itu, nggak bisa makan. Makanya benar di media sosial itu ada tulisan begini, saya setuju banget. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, cukupin, contohin ya. Ingin istrinya cantik, modali. Nah, coba ulang lagi. Ulang lagi Bu. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju apa setuju? Setuju banget. Pengen istri secantik sehari ini, belikan make upnya sehari ini. Betul nggak Pak? Pengen istrinya imut kayak Nisa Sabian, belikan lipstiknya Nisa Sabian. Pengen istrinya bohai kayak Gisel, belikan bajunya Gisel, tapi dalam rumah aja Bu ya, jangan dipakai di luar rumah. Dadani. Karena begini, tidak mau perempuan berpikir realistis. Perempuan yang benar nggak cari gantengnya, karena yang ganteng doang itu biasanya tukang lorotin, kayak mantan-mantannya segigi ya Bu ya. Ganteng sih ganteng Pak, tapi melorotnya itu yang jadi soal. Saya baca di media sosial yang agak masuk akal. Perempuan itu berubah, tidak seperti laki-laki yang sama terus, konsisten. Tapi kalau perempuan berubah begitu cepat. Perempuan usia 17-20 tahun, yang dilihat dari laki-laki itu tampan. Makanya ibu-ibu jangan heran Pak, Bu, kalau punya anak gadis ABG, anak baru gede, remaja lagi puber-pubernya, koleksi kamarnya foto Lee Min Ho, nggak ada foto saya Bu di koleksinya, nggak laku. Pokoknya yang ganteng kalau mau Indonesia-nya Perol misalnya, Rizky Febian, itu yang dikoleksi. Karena memang umurnya. Nah, mulai Pak begitu umur 30, perempuan mulai berubah. Yang diharapkan dari laki-laki bukan tampan, tapi mapan. Apa gunanya tampan kalau pemalas? Tampan tapi melorotin. Biarpun palanya peang, mukanya bopeng, jerawatan penuh di muka, kulitnya gosong kayak perat wajah. Tapi kalau mapan, rumahnya kayak rumah Sule, uang belanja sebulan 300 juta, hilang bopengnya, hilang. Yang kelihatan ganteng aja lakinya. Ini konkret ini, 30 tahun. Begitu suami, begitu istri umur 40 tahun berubah. Tak hanya mapan yang diharapkan di suaminya, kalau bisa punya suami yang ada jabatan, minimal ketua takmir masjid lah. Kan disebut oleh pembawa acara yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, kata Bu Iskandar, laki ada prestisnya ada Pak, kan jabatan tuh. Kan senang punya suami ketua RT, kepala daerah tingkat 7. Apalagi jadi bupati, anggota dewan, apalagi suaminya ustaz.
Makanya Ustaz banyak yang demen Pak, soalnya status sosialnya kepedean, air laut asin sendiri katanya. Allahu Akbar. Apa ibu-ibu berani sampai situ berubah lagi? Begitu umur 50 tahun yang diharapkan dari suami bukan jabatan, tapi kesetiaan. Ibu-ibu sudah umur 50 melihat suami yang penting setia. Lepas setia Bu, ya Ustaz, apa gunanya tampan? Enggak ada gunanya mapan. Punya jabatan tapi kandinya lewat misalnya. Simpanan di mana-mana, makan hati ya Bu ya. Sakit rasanya. Mau cerai kasihan anak-anak, enggak cerai menyakitkan. Biasa bajingan tengik. Sakit tengiknya enggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, enggak dibang menyakitkan. Tangis berliangan air mata. Banyaklah ibu-ibu yang curhat sama saya, Ustaz. Enggak penting jabatan, enggak penting maaf, enggak penting tanpa yang penting kesetiaan. Iya juga. Apalagi ibu saya menopause misalnya, sudah produktif lagi, sudah poyo campur lar, udah dikasih baking powder, makar misalnya ya Bu. Allah. Bikin gini jangan menghina istri Pak. Jelek itu ada batasnya Bu ya. Cantik itu cuma 20 tahun. Istri cantik Pak, umur 17 tahun, umur 37 ya pewat lah. Apalagi becul maning. Sebetulnya cantik tidak kekal, yang kekal itu jelek. Jelek itu selamanya Pak. Umur 17 jelek, 40 jelek, 60 masih jelek juga. Umur 70 ya jelek juga, saya jadi pengen ketawa. Maaf ya biar. Tapi ada fadilahnya punya istri jelek. Kalau bapak-bapak mati duluan, tidak ada yang pengen sama istrinya. Kalau bapak-bapak punya istri ireng, gembrot, pendek, rongos. Coba orang lain, ireng, gemuk, pendek, rongos. Terus bapak-bapak mati duluan, tidak ada yang pengen sama istrinya. Kekel jandanya, setia cintanya, sama anak-anaknya. Coba bayangin kalau bapak-bapak punya istri cantik. Begitu bapak-bapak mati duluan, istri masih umur 37 tahun, 38 tahun. Nanti ya nangis dia waktu menangisi suami yang meninggal, tapi mulai tua takmir masih mendekat. Pak Iskandar, tenang aja deh, nggak usah berlebihan menangisinya, ikhlas, ini takdir dari Allah. Gini sajalah, kalau kamu butuh apa-apa, anak kamu butuh biaya sekolah, abang tanggung, beres. Mulai dia noleh, coba saya lagi Pak Iskandar, urusan tak. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, balik lagi, ibu-ibu umur 50 yang dilihat dari suaminya kesetiaan. Apa perempuan berani sampai situ? Tidak juga Bu. Begitu umur 60 perempuan berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan. Percaya sama saya Pak. Ibu-ibu kalau sudah umur 60 tahun yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Ya enggak Bu? Yakin dah Ustaz, tadi ibu ngomong Pak, saya apa-apa kok punya laki kaji, yang penting sehat. Ini benar ada omongannya Pak. Enggak apa-apa punya laki kaji. Senang saya masih ada yang mau laku punya laki saya. Coba jadi ibu sudah umur 60, bapak umur 70 tahun. Ternyata nih Sabian ngejer Bu dada. Laki gua laku. Nih Sabian aja mau. Kalau seumur 60 tahun itu yang diharap dari suami kesehatan. Lo kesehatan Bu, iya Ustaz, repot betul. Suami stroke bengek. Udah stroke bengek cerewet. Telah bikin teh marah. Telat bikin anduk marah, telat ngebawain anduk marah, istri sambil anduk ngebatin, lambut tuh anduk itu. Kapan matinya lagi saya ini? Percayalah sama saya. Kalau bapak sakit cerai, kapan matinya? Ya, Allahu Akbar. Maka sakit apa, kanji apa, yang penting sehat. Ibu. Itulah perempuan, selalu berubah. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki ini konsisten, istiqomah. Laki-laki selama dia sehat, umur 17, 20 yang dilihat cantik, ini. Umur 30 tahun, 40 tahun yang dilihat cantik, bening. Umur 50 tahun, 60 tahun yang dilihat cantik, bening. Coba buktiin, Bapak Ibnu Yasir, kalau umurnya udah 70 tahun nanti. Kalau ngelihat orang bening itu, dari kacamatanya siapa ini kira-kira? Ya masih laki normal, wajar saja lah laki-laki konsisten istiqomah. Makanya perempuan lebih siap menjanda daripada laki-laki yang mendua. Saya kasih fadilah buat ibu-ibu yang janda. Ada janda nggak sini? Ngacu loh, mana? Satu, dua, mana lagi? Dua ya. Ada yang siap menjanda nggak? Oh enggak siap ya Bu. Janda itu imra'atan idza mata zaujuha. Wanita yang apabila suaminya mati, walam tazawwaj, dan dia tidak kawin lagi, masuk surga. Ya. Tapi suami jangan kacau ya Bu ya. Nungguin kok enggak mati-mati misalnya. Tapi kalau laki-laki enggak sanggup. Makanya kalau ayam mati jagonya, anak ayam anteng.
Sebaliknya kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar kacir. Makanya bapak-bapak inilah mengapa rahasianya kok laki-laki dulu mati daripada perempuan. Lebih banyak janda daripada duda. Nah, perempuan siap menjadi single parent, siap. Ibu angkat saya, ibu, janda anak si kecil-kecil. Kerja nyucing besok 4 perang. Anaknya ada yang becak demi nafkah hidup, nggak mau nikah lagi demi anak-anak. Alhamdulillah, anaknya lulus kuliah semua, 6-6-nya di PNS semua. Ibaratnya yang ngebecak itu Pak, diterima di keimigrasian. Sekarang di Bandara Soekarno-Hatta Pak, pegawai imigrasi, bahasa Inggris mantap. Anaknya patungan, ibunya naik haji tahun 2016 kemarin. Itu hebatnya ibu. Makanya rezeki pasti ada. Walaupun jangan ngurus 6 anak masih kecil-kecil, rezeki pasti ada. Tapi kalau bapak-bapak yang nggak sanggup, ada kayak kakek di kampung saya umur 80, tapi namanya Bal Iskandar Pak ya. Kok Pak Iskandar yang kaya? Umur 80 tahun Pak, istrinya meninggal, belum nyampe 40 hari kubur, tanah masih merah, masih ngegunduk. Si kakek demam menggigil, kedengaran suara gigilannya, suara apa itu? Sampai ke dapur lirih tengah. Ya kan nggak tega anak cucu. Masuk ke kamar, Mbak nak pecel, enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso, enggak mau. Mbak nak sate, enggak. Mbak nak kawin lagi, katanya. Gagal ditawar kawin lagi Pak, mari langsung sehat sih kek. Itu obatnya. Makanya bapak-bapak hargai perjuangan ibu-ibu. Pantang mundur dan pantang menyerah demi anak-anaknya. Tapi ibu-ibu, surganya wanita ada pada suaminya. Lau maratu ahadin ayasjuda li ahdin, amarul marata antas juda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan istri sujud memberi penghormatan kepada suaminya. Saking istri wajib taat kepada suaminya. Ibu-ibu kalau ingin masuk surga taat suami. Tapi kalau ingin masuk neraka ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk neraka. Baik, kita lanjut. Tuma'urija bina ila sama'it tanya. Kemudian kami dibawa naik lagi kata Nabi ke langit yang kedua. Astatah Jibril. Jibril kembali minta dibukakan pintu. Fafutihana fa'id ana bi'isa wa Yahya alaihi wassalam. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua-duanya sama Pak, wafatnya dianiaya oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang kelewatan. Nabi Isa dibunuh oleh mereka. Walaupun Nabi Isa itu saking dimuliakan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbih lahu. Bukan beliau, bukan Isa yang mereka bunuh, bukan Isa yang mereka salib, tapi yang terbunuh dan tersalib itu orang yang disuruhkan kepada orang lain. Barfa'nahu makanan 'aliyan, baik Isa maupun Yahya, dua-duanya diangkat ke tempat yang tinggi. Nunggu Nabi di langit yang kedua. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketiga.